Sebelumnya, saya Brian Adelia Zarani Aziz dengan NPM 2412011274. Pada kesempatan kali ini, saya sudah bersama dengan dua praktisi hukum. Mohon abang-abang untuk memperkenalkan dirinya. Baik, langsung saja masuk pada sesi wawancaranya. Pertanyaan saya yang pertama adalah, bagaimana konstitusi mengatur pembatasan terhadap hak asasi manusia dan apa yang menjadi kriteria pembatasan itu supaya bisa dipenuhi agar tidak melanggar prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia. Baik, betul. Kalau dikatakan HAM di Indonesia itu adalah HAM yang mengandung pembatasan. Karena kita bisa melihat di dalam pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945 itu kalau kita perhatikan unsur-unsur pasalnya, maka ada indikator-indikator yang itu menjadi acuan ataupun alasan pembenar untuk dibatasi hak asasi manusia seseorang warga negara. Pertama, bahwasannya HAM tidak boleh melanggar HAM orang lain juga. Kemudian dia melanggar yang namanya keamanan, tertiban, kepatutan, kesusilaan, dan ada norma-norma ataupun nilai yang sifatnya agama dan adat istiadat. Jadi itulah indikator-indikator bahwasanya HAM itu tidak boleh melanggar itu. Jadi apakah benar membatasi HAM seseorang untuk supaya HAM seseorang lainnya tidak terlanggar? Itu benar. Karena 28J itu mengunci. Dan sesudah pasal 28J tidak ada lagi pasal-pasal pembahasan tentang HAM di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Seperti itu. Betul, dengan adanya pembatasan HAM ini sebagai bentuk upaya penertiban di masyarakat. Ya kan, contoh, ketika warga negara itu melanggar hukum, otomatis adanya suatu tindakan, kemudian ditetapkanlah dia tersangka ataupun penahanan. Kalau kita tidak ada pembatasan, itu bisa chaos ataupun ribut. Penahanan seseorang merampas hak kemerdekaan, jelas itu melanggar HAM. Kalau tidak diatur terkait dengan pembatasan HAM yang ada di pasal 28 Undang-Undang 1945, itu akan menjadi konflik yang dimana membuat suatu gaduh dalam negara itu sendiri. Perlunya ada pembatasan yang ini, dan jadi fokus kita adalah jangan artikan undang-undang selalu mengekang ataupun selalu membatasi terkait dengan pergerakan dinamika yang ada di masyarakat. Tetap supaya menjamin kondusivitas. Dan itu salah satu acuannya itu tadi masalah moral. Betul. Itu harus, jangan orang berpendapat sebebas-bebasnya melakukan emosional sebebas-bebasnya tanpa memberi perhatian khusus terkait dengan moral. Betul. Kalau memang sudah dia melanggar moral itu sendiri, ya sudah. Itulah banyak pada akhirnya melakukan kebebasan ekspresi berujung pada kriminalisasi. Itulah perlunya ada pembatasan HAM itu sendiri sebagai wujud bentuk setiap warga negara harus tunduk terhadap hukum dan harus menjalani kehidupan bermasyarakat, bernegara, berbangsa, dan secara agama juga dia. Itu adanya suatu indikasi pembatasan. Kalau tidak ada pembatasan, berujungnya kriminalitas dan anarkis nanti. Baik, terima kasih untuk jawaban dari pertanyaannya. Selanjutnya pertanyaan saya yang kedua, bagaimana strategi hukum yang dapat dilakukan pengacara dalam menghadapi sengketa pilkada di Lampung yang melibatkan dugaan politik uang atau pelanggaran administrasi oleh pasangan calon? Baik. Yang pasti pertama strateginya adalah harus ada tim hukum yang dibentuk jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan pemilu. Karena yang jelas money politik ini terjadi sebelum pemilu, tidak mungkin sesudah. Artinya masing-masing paslon ini harus ya dengan koalisi yang ada ya, dengan partai berada, membangun kekuatan yang namanya tim hukum. Kalau dulu kita dengar adanya tim advokasinya lah. Nah, jadi tim advokasi inilah yang berkoordinasi dengan tim teknis di lapangan, bahwasannya ada temuan-temuan gitu loh. Kemudian ada betul money politik. Kemana kita melaporkan? Kan itu kita harus tahu role-nya. Kalau misalkan terjadi pelanggaran, kita bisa melalui Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu. Jangan langsung kita membawa itu ke MK. Ini banyak terjadi. Makanya sengketa pilpres, hasil pilpres itu ketika membawa masalah pelanggaran seperti money politik itu tadi atau bahkan pidana lainnya ke Mahkamah Konstitusi ditolak. Karena ranahnya itu bukan ada pada MK, tetapi ada pada Bawaslu. Nah, Bawaslu ini juga harus diperhatikan sejauh mana independensi dan kenetralannya di dalam menanggapi laporan-laporan tersebut. Tentunya Bawaslu selalu berkoordinasi dengan pihak kepolisian, makanya ada pos-pos Bawaslu di kepolisian, dan kita harus melakukan pengkontrolan terhadap setiap laporan atau temuan money politik.
Itu salah satu strategi. Kemudian apabila umpamanya ada klien kita ya kan dalam pilkada itu bahwasannya ada indikasi dia money politik kan itu sekiranya pertanyaan kan Ya. penanganan perkara apabila dalam pilkada terjadi suatu money politik tetap pada strateginya apakah kita penelusuran dulu betul atau tidak dia melakukan money politik yang menyalahi daripada ketentuan undang-undang menyalahi aturan daripada pemilu kan itu tidak semerta-merta dalam hal pilkada ataupun pasangan tingkat daerah untuk ingin menyalurkan itikat baik dia sebagai bentuk bantuan kepada masyarakat bukan dalam artian money politik gitu loh. Itu jangan dijadikan salah artikan kita memberikan sumbangsi kepada masyarakat bukan dalam artian harus ditunjukkan untuk memilih saya di pilkada. Money politik adalah untuk mengajak orang seseorang dengan memberikan uang agar rakyat itu untuk memberikan hak suaranya kan begitu. Seperti ini ya, serangan fajar. Iya, serangan fajar betul. Tapi apa betul? Itu atas perintah dari pasangan itu sendiri, gitu loh. Siapa yang memberikan? Bisa saja itu jebakan daripada oknum-oknum lain mengatasnamakan pasangan itu sendiri. Lagi hak asasi manusia di sini dilindungi jangan sampai terjadi fitnah. Kan seperti itu. Kalau yang terkait pelanggaran administrasi oleh pasangan calon, Itu menjadi kewenangan daripada penyelenggara pemilu dalam hal itu KPU untuk memberikan kebijakan apakah mencabut status calonnya sehingga tidak bisa ikut di dalam pencalonan atau seperti apa yang kita serahkan kepada KPU. Nah, saya nyambut juga terkait dengan masalah administrasi ketika pemilu ya kan. Seharusnya memang diselektif dulu dalam penyelenggara pemilu itu adalah KPU. Ketika pasangan paslon ataupun caleg-caleg di daerah ketika mendaftarkan dia mau maju ke dalam pemilu, otomatis kan secara administrasi harus secara detail gitu. Apakah layak atau tidak? Apakah administrasi sudah dipenuhi dengan baik atau sesuai dengan tidak? Jangan sampai adanya oknum dia salah. Contoh, banyak indikasi pemalsuan sertifikat. Kan begitu. Nah, ini akan menyinggung terkait dengan masa administrasi yang seperti itu. Itu harus ditinggal bawah dulu. Kalau adanya pembiaran, berarti kan ada oknum yang akan menerima suap ataupun pembiaran. Nah, itu yang jadi fatal. Yang jadi korban lagi apa? Yang jadi korban itu adalah peserta pemilu itu sendiri. pasangan calon lain. Pasangan calon lain, dia sudah berkampanye, mengeluarkan biaya penuh segala macam, kemudian ketika sudah jadi, ternyata administrasinya salah, gagal. Otomatis apa? Rugi-rugi kan? Ya. Nah, artinya harus dibenahi dulu bahwasanya paslon ini ataupun peserta pemilu itu tidak layak maju sebagai peserta, langsung dinyatakan tidak layak di tingkat penyelenggara pun KPU. Baik, cukup itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih untuk Om Abah yang sudah menyempatkan waktunya untuk membantu saya memenuhi tugas saya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.